Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Paidi. Saya Kepala SMK Kota Bengkulu. Pada kesempatan ini ingin memaparkan kesiapan SMK 4 Bengkulu untuk diunggulkan menjadi SMK Pusat Unggulan bidang ekonomi kreatif rekayasa perangkat lunak di Provinsi Bengkulu. Usulan kompetensi yang menjadi prioritas pada program SMK PK dari SMK Kota Bengkulu adalah yang pertama rekayasa perangkat lunak, kemudian TKPI dan NKPI, kemudian diiringi oleh TKR, TBO, dan TBSN, yang terakhir adalah APHPI. Visi program kalian yang ada di SMK 4 adalah menjadikan kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 4 Kota Bengkulu yang unggul dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional tahun 2025. Demikian juga untuk yang prodi otomotif dan kemaritiman ingin menjadikan program ini yang unggul dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional tahun 2025. Untuk program studi teknik otomotif memiliki visi adalah menjadi program kalian teknik otomotif SMKN 4 Kota Bengkulu yang unggul dan berwawasan lingkungan di tingkat nasional tahun 2025. Dengan misinya adalah mengembangkan prodi teknik otomotif yang religius dan berbudaya industri, meningkatkan etos kerja guru, mengembangkan pendidikan berwawasan lingkungan, meningkatkan kerjasama dengan industri dan dunia usaha, membudayakan komunikasi yang santun, mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi, mengembangkan pendidikan dan keterampilan berwirausaha, meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi, mengembangkan sarana belajar di prodi otomotif, meningkatkan mutu layanan pendidikan teknik otomotif yang mengacu pada industri 4.0, kemudian yang terakhir memperbaiki penampilan fisik lingkungan program studi otomotif. Kemudian untuk prodi kemaritiman juga dibantu oleh PT Siana Marina Express, kemudian PT Juana Pati, serta salah satu perusahaan kemaritiman terbesar di Provinsi Bengkulu yaitu PT Langlang Buana, sehingga lulusan prodi ini sudah bisa bekerja ke luar negeri. Analisis kondisi sekolah saat ini terdapat siswa sebanyak 747 orang siswa, kemudian tenaga kependidikan sebanyak 64 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 22 orang. Pembelajaran saat ini berjalan dengan baik dan alhamdulillah tahun ini khusus untuk jurusan kompetensi kalian rekayasa perangkat lunak mendapatkan bantuan dari SMK Pusat Unggulan tahun 2020 kelompok ekonomi kreatif, dan dibantu oleh IDUKA dari PT Jago Multidimensi. Kemudian yang untuk prodi otomotif dibantu oleh IDUKA dari PT Agung Otomal, kemudian Honda Arista, dan beberapa perusahaan seperti Yamaha Motor. Rencana jangka menengah implementasi 9 poin paket Think and Med SMK 4 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum disusun bersama dan standar Dudi. Alhamdulillah sekolah kami sudah melakukan kegiatan ini bekerjasama dengan beberapa perusahaan sebagaimana tersebut di atas. Kemudian sekolah kami juga sudah menerapkan pendidikan ketarunaan, mentoring dalam rangka implementasi budaya kerja. Yang kedua, pembelajaran berbasis project real. Alhamdulillah pembelajaran di sekolah kami juga sudah menerapkan konsep ini, sehingga insya Allah tanah jalan baru project based learning sudah bisa dilaksanakan sekolah. Yang ketiga, kecukupan guru pada prodi TKI teknik otomotif dan kemaritiman alhamdulillah saat ini sudah mulai berangsur terpenuhi. Adanya guru tamu dari industri juga menjadi pendukung kecukupan guru pada kompetensi kejuruannya. Yang keempat, praktek kerja industri alhamdulillah juga sudah dilaksanakan baik di perusahaan nasional maupun lokal yang sesuai dengan karakteristik program kalian masing. Yang kelima, sertifikasi kompetensi juga alhamdulillah sudah kita lakukan bekerjasama dengan lembaga sertifikasi dan industri yang ada di Provinsi Bengkulu yang relevan. Kemudian yang keenam, ada teknologi training dari Dudi juga alhamdulillah sudah kita lakukan dengan cara mendatangkan instruktur dari industri dan mengirimkan guru-guru ke industri-industri yang relevan. Yang ketujuh, riset terapan. Alhamdulillah pembelajaran yang sudah dilakukan ini juga sudah teman-teman lakukan dan sudah mulai untuk menerapkan hasil-hasil ilmu, seperti sudah mencoba untuk melaksanakan penemuan alat untuk pengolahan limbah plastik. Kemudian yang kedelapan, komitmen serapan lulusan.
alhamdulillah sekolah kami juga lulusannya mayoritas sudah bekerja pada industri-industri yang relevan. Dan yang kesembilan, berkaitan dengan beasiswa untuk studi didik, juga sekolah kami memberikan subsidi silang dan mendapatkan bantuan beberapa beasiswa dari BUMN seperti dari BRI. Ya. Lini masa atau milestone rencana aksi tahunan dalam rangka SMK Pusat Unggulan kami rencanakan dari tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 hingga 2025. Antar waktu melakukan kegiatan yang berkesinambungan, di mana untuk starting point tahun 2020 telah kami lakukan kurikulum bersama dengan IDUKA, kemudian penyiapan pembelajaran TEFA atau Project Based Learning juga sudah kita lakukan. Kemudian kita juga sudah mendatangkan beberapa guru tamu dari industri, kemudian kita melakukan workshop PKL kita lakukan di industri, kemudian juga sudah kami kenalkan untuk ISO seri 2001 versi 2018 hingga program ini kami telah teruskan secara berlanjutan pada tahun 2021, 22, 23, 24 hingga 25, dan akhirnya pada tahun 2025 itu harapannya program SMK CUE dan sekaligus pengembangan dari program CO yang pernah saya lakukan bersama dengan UI akan kami kembangkan dalam rangka untuk mewujudkan lulusan yang terserap oleh industri. Kemudian lulusan juga kita harapkan pada tahun 2025 itu sudah 80% bekerja, berwira swasta dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian kita juga akan melakukan update kompetensi. Kemudian juga kita mencoba untuk menyiapkan program fast track 2 lulusan SMK. Kemudian kita juga akan mengembangkan instruktur IDUKA yang mengajar di sekolah dan penerapan hasil riset untuk perbaikan pembelajaran. Usulan kompetensi yang menjadi prioritas pada program SMKPK tahun 2021. Yang pertama, kompetensi RPL, karena kompetensi kalian ini tahun ini alhamdulillah sudah ditetapkan menjadi sebagai SMK Center of Talent Ekonomi Kreatif di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang berikutnya yang kami usulkan juga adalah kompetensi kalian TKPI dan NKPI, karena program ini sampai dengan saat ini alhamdulillah lulusannya sudah banyak bekerja hingga sampai ke luar negeri. Kemudian yang lainnya juga kami usulkan untuk kompetensi teknik kendaraan ringan, TBBO dan TBSM. Ini kami usulkan juga kiranya untuk bisa menjadi bagian dari SMK PK, karena program ini sangat banyak diminati oleh masyarakat dan lulusannya juga sudah banyak bekerja dan berwira swasta. Kemudian yang terakhir yaitu untuk agribisnis pengolahan hasil perikanan. Meskipun program ini adalah program yang baru berdiri karena siswanya baru kelas 10, namun program ini menjadi salah satu kebanggaan bagi daerah, karena program ini insya Allah akan melahirkan siswa atau siswi yang mampu untuk melakukan pengolahan hasil produk perikanan, mengingat Provinsi Bengkulu adalah provinsi yang memanjang sepanjang pantai, sehingga program ini sangat memungkinkan 5 hingga 10 tahun ke depan akan menjadi salah satu kompetensi kalian di SMK yang akan banyak diminati oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Sumber pembiayaan untuk pencapaian rencana aksi di atas ada 3 sumber. Yang pertama, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian sumbangan masyarakat seperti SPP, kemudian yang ketiga bantuan dari pihak lain seperti donasi dari perusahaan dan lain-lain. Target peningkatan jumlah lulusan yang bekerja, berwirausaha dan meneruskan keguruan tinggi secara umum dapat dilihat pada grafik di bawah ini, di mana target utama lulusan kami menyiapkan untuk bisa bekerja, kemudian berwira swasta dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mitra dunia kerja untuk pencapaian rencana aksi ini ada beberapa perusahaan. Yang pertama untuk teknik perbaikan bodi otomotif ini dengan PT Agung Otomal, kemudian teknik kendaraan ringan dengan Honda Arista dan PT Agung Otomal, kemudian teknik bisnis sepeda motor dengan PT Tamrin Yamaha, kemudian program kalian rekayasa perangkat lunak dengan PT Jago Multidimensi, kemudian kompetensi kalian nautika kapal penangkap ikan dan teknika kapal penangkap ikan ini bekerjasama dengan PT Siana Marina Express, PT Juana Pati dan PT Langlang Buana. Sedangkan untuk prodi yang terakhir yaitu agribisnis pengolahan perikanan bekerjasama dengan PT Langlang Buana. Dukungan pemerintah daerah dan komite sekolah dalam hal persiapan untuk SMKPK ini, yang pertama dukungan dari pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan,
berbentuk pemberian rekomendasi untuk pengusulan program SMKPK, kemudian pemenuhan guru kejuruan melalui SK Gubernur atau Dikut, dan pembinaan pengelolaan SMK. Sedangkan dukungan komite sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bantuan pembiayaan melalui SPP, kemudian bantuan program peningkatan mutu sekolah, serta yang ketiganya komunikasi dengan orang tua murid dan pihak lain dalam rangka upaya pelaksanaan program sekolah. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga tim seleksi berkenan menerima proposal yang kami ajukan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan singkat yang dapat disampaikan. Semoga SMK Kota Bengkulu tahun ini bisa menjadi SMK PK dari Provinsi Bengkulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zamannya yang sang pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri